Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah, baik Bu, masih semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Afika Azra, Hadir Bu. Maudia Uswatun, Hadir Bu. Rani Ratna, Hadir Bu. Syarifah, Hadir Bu. Syifa Amanda, Hadir Bu. Jessica Dwi. Hadir Bu. Ya, bagus ya hadir semua hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih Bu. Materi apa itu? Ikatan ion. Ya, betul, materi ikatan ion. Jadi, apa itu ikatan ion? Izin menjawab Bu. Ya, silahkan Rani. Ya, jadi ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Ya, betul sekali Rani untuk jawabannya. Lalu saat dulu di SMP pasti kalian pernah belajar tentang larutan kan ya? Iya Bu. Iya, Bu, pernah. Masih ingat gak larutan itu apa? Izin menjawab Bu. Iya, silahkan Syarifah. Ya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan biasanya terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ya, bagus. Terima kasih Syarifah. Jadi materi tadi akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan elektrolit dengan cara praktikum berkelompok. Nah, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit berdasarkan percobaan dengan benar. Kalian dapat menganalisis sifat-sifat larutan elektrolit kuat dan lemah berdasarkan percobaan dengan benar. Kalian dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit berdasarkan percobaan dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat menentukan variabel mengenai fenomena larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Kalian dapat merumuskan masalah mengenai fenomena larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Kalian dapat merumuskan hipotesis larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat merancang percobaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya melalui percobaan dengan benar. Kalian dapat melakukan percobaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Kalian dapat menyajikan data hasil percobaan melalui larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya melalui percobaan dengan benar. Kalian dapat menganalisis data hasil percobaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya melalui percobaan dengan benar. Dan kalian dapat merumuskan kesimpulan dari percobaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya melalui percobaan dengan benar. Nah, karena kita hari ini akan belajar dengan metode berkelompok, praktikumnya sekarang akan Ibu bagi dulu kelompok-kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Untuk kelompok pertama ada Rani, Afika, dan Syifa. Untuk kelompok kedua ada Maudia, Syarifah, dan Jessica. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini. Untuk kelompok 2 di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silahkan. Nah, ini Ibu bagikan LKPD untuk hari ini ya. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Bisa dibuka LKPD-nya halaman 3. Ada bagian motivasi. Sudah ketemu ya? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu.
sekarang ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian pernah ke pasar nggak? Pernah, Bu. Nah, di sana kan banyak ya orang berjualan, ada yang berjualan sayur, ada yang berjualan sembako, ada yang berjualan daging, dan ada juga yang berjualan ikan hasil tangkapan para nelayan. Iya, Bu. Nah, cara nelayan menangkap ikan itu kan ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan jala, ada yang menggunakan alat pancing, tapi ada juga beberapa nelayan yang menangkap ikan itu dengan menggunakan alat setrum. Pernah tahu? Kalian amati cuplikan berikut ini ya. Baik, Bu. Nah, ini silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, untuk beberapa nelayan tersebut menganggap cara ini itu lebih praktis karena dengan dia mencelupkan alat setrum itu ke dalam air laut, ikan-ikan yang ada di sekitar ini itu langsung mati dan mengapung. Otomatis dia memiliki waktu lebih sedikit untuk mengumpulkan ikan yang lebih banyak daripada dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, kira-kira kenapa ya ikan-ikan yang ada di sini itu bisa mati dan langsung mengapung? Padahal kalau kalian perhatikan, alat setrumnya ini tidak mengenai badan ikan. Kira-kira kenapa? Izin mencoba, Bu. Iya, silahkan mau Lydia. Jadi menurut saya itu sepertinya aliran listriknya itu mengalir ke badan ikannya, jadi ikannya itu bisa mati gitu, Bu. Ya, sudah cukup mengarah ke jawabannya. Jadi benar ya. Alat setrum ini kan berisi listrik tadi ya. Dia itu dapat mengalir ke air laut ini dan bisa membuat ikan-ikan tersebut mati dan mengapung. Nah, kenapa ya kok air laut itu dapat menghantarkan arus listrik? Apa semua zat cair itu bisa menghantarkan arus listrik? Ya, masih bingung ya? Iya, Bu. Masih bingung. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi larutan elektrolit ini tadi. Selanjutnya, silahkan kalian mengamati fenomena ini, gambar ini. Ada juga di LKPD kalian, halaman 4, silahkan dibuka. Nah, itu sudah ada narasinya ya. Adit adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Tulip yang ingin menguji perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan lemah dengan menggunakan larutan yang berbeda. Larutannya ada air aki dan ada minuman bersoda. Nah, setelah Adit ini menguji kedua larutan tersebut, muncullah gejala-gejala yang ada pada gambar ini. Tugas kalian sekarang identifikasilah hasil percobaan Adit tersebut. Sebelumnya mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, izin bertanya. Iya, silahkan Jessica. Jadi kami mengidentifikasi gambar A seperti apa, gambar B seperti apa, begitu ya Bu? Ya, betul sekali. Tadi kan ada dua larutan ya, ini gambar A dan gambar B, dan ada gejala-gejalanya. Silahkan kalian identifikasi. Baik Bu. Kira-kira bagaimana identifikasi dari gambar ini? Ada yang ingin mencoba? Iya, silahkan Siva. Di gambar A itu nyala lampunya terang, lalu muncul gelembung yang banyak Ya, yang di air aki itu. Nah, lalu yang di gambar B yang di minuman bersoda itu nyala lampunya redup, kemudian gelembungnya juga sedikit. iya, betul sekali Siva, pengamatannya, identifikasinya sudah betul ya. Nah, dari identifikasi tadi kita dapat merumuskan rumusan masalahnya ya. Silahkan dibuka halaman 5. Di situ ada kolom untuk rumusan masalah. Jadi kira-kira bagaimana rumusan masalah yang tepat untuk fenomena Adit
menguji tadi? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan menguji ya. Rumusan masalah berdasarkan fenomena adik tersebut menurut saya itu bagaimana pengaruh jenis larutan terhadap daya hantar listriknya. Bagaimana pengaruh berbagai jenis larutan terhadap daya hantar listriknya? Ya, tepat sekali Lydia, terima kasih. Nah, sekarang karena kalian telah merumuskan masalah, untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, silahkan kalian membuka buku yang kalian bawa untuk menambah wawasan agar dapat merumuskan hipotesisnya. Silahkan. Baik, Bu. Halaman 140. Iya. Bagaimana kira-kira hipotesis dari fenomena ini tadi? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Afika. Jadi hipotesisnya pengaruh larutan itu terhadap nyala lampu dan gelembung itu termasuk larutan elektrolit karena larutannya itu bisa ion. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik. Iya, tepat sekali Afika. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan kalian mengambil alat dan bahan untuk praktikum. Perwakilan kelompok saja ya yang maju. Silakan. Ya, silakan dulu. Sepertinya dulu. Untuk bahan-bahannya juga bisa langsung diambil ya. Oh iya, Bu. Silakan. Oh iya. Kembali lagi ya, aku ada saya dulu. Mungkin bisa Ibu bantu ya. Makasih, Bu. Terima kasih. Sudah mendapat alat dan bahan ya? Sudah. Nah, dari alat bahan tersebut kita dapat menentukan variabel untuk praktikum kita kali ini. Kira-kira setelah melihat alat dan bahan, variabel respon, kontrol, dan manipulasinya kira-kira apa? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Rani. Ya, jadi variabelnya kan ada 3, ada kontrol, manipulasi, dan respon. Kalau untuk variabel kontrolnya itu zat cair atau larutannya, terus kemudian sama volume larutan. Kemudian untuk variabel manipulasi itu jenis larutannya, ada air garam, cuka dapur, dan larutan sabun. Iya. Nah, terus kalau untuk variabel responnya itu ada intensitas nyala lampu dan gelembungnya. Iya, tepat sekali untuk Rani. Sudah tahu ya variabelnya apa saja? Nah, setelah kalian menentukan variabel, silahkan untuk merancang prosedur percobaan larutan elektrolit dengan anggota kelompoknya masing-masing. Waktunya 1 menit ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Belum. Belum, oke. Ibu tunggu.
Apakah sudah selesai untuk alur percobaannya? Sudah, Bu. Ya, baik. Silahkan kelompok 2 perwakilannya membacakan alur yang sudah dibuat ya. Siapa yang mau membacakan? Izin membacakan Bu. Ya, silahkan Syarifah. Untuk percobaan yang pertama yaitu larutan elektrolit pada larutan garam. Pertama, larutan garam diukur sebanyak 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian dicelupkan paku yang sudah dirangkai dengan lampu dan baterai. Setelah itu diamati nyala lampu dan gelembung yang dihasilkan dari larutan garam tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian untuk yang percobaan kedua dan ketiga dilakukan hal yang sama namun menggunakan larutan yang berbeda, yaitu larutan cuka dan larutan deterjen. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 2, Syarifah. Apakah kelompok 1 ada alur yang berbeda mungkin atau sudah sama? Sudah sama, Bu. Bagus, kalau sudah sama dan memang sudah betul alur yang kalian buat ya. Oh iya, Ibu menambahkan sedikit. Jadi nanti kan larutannya ada 3, ya kan? Ada 3. Setelah kalian menguji larutan pertama, elektrodanya jangan lupa dibilas dengan aquades yang sudah disiapkan tadi ya, lalu dikeringkan. Itu saja. Silahkan menggunakan alat pelindung diri sebelum praktikum kita mulai. Baik, Bu. Mungkin bisa berdiri, tidak apa-apa kalau kesusahan. Bagaimana? Sudah siap untuk praktikum? Sudah, Bu. Ya, silahkan memulai praktikum berdasarkan prosedur yang telah kalian buat tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin bisa lebih maju biar tidak tumpah. Ya. Ya, udah 40. Cukup. Ditambah mungkin setengah tidak apa-apa. Ya. Kurang deh. Nah, sudah. Seperti itu ya. Dicelupkan. Iya. Lebih maju biar tidak putus ya. Oh iya. Grogi, Bu. Gak apa, santai aja, santai. Itu Ada nyala. Dia ada gelembungnya tuh. Iya, begitu. Ini larutan garam ya, iya. Lampunya nyala terang. Nyala terang. Iya, nyala terang. Gelembungnya juga banyak. Oke. Jelas ya? Iya. Bagaimana kelompok 2? Mau uji apa nih? Larutan apa ini? Ini cuka, Bu. Yang dulu ya. Iya. Sini. Bisa.
dapat bisa dituliskan pada LKPD halaman 7 ya. Di situ sudah ada tabel hasil pengamatan. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah 3 larutan? Baru 2, Bu. Masih baru 2, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan. Lebih terang tadi. Lebih terang. Iya, lebih terang tadi. Lebih terang tadi. Bisa diamati? Iya. Bentuknya juga bisa diamati, mungkin kalau dari samping kurang kelihatan mungkin bisa dari atas. Iya. Untuk kelompok 2 sudah berapa larutan? Oh, sudah 3 ya. Sudah ditulis di LKPD-nya, untuk datanya. Betul. Iya, bagus. Ditunggu dulu ya untuk temannya. Iya, dibuang. Tidak usah, tidak apa-apa. Biarkan. Kan sudah selesai kan? Iya, Tiga sudah. larutan ya. Sudah selesai ya anak-anak semuanya, kelompok 1, kelompok 2? Sudah, Bu. Ya. Sudah menuliskan data hasil juga di lembar kerjanya? Sudah, Bu. Selanjutnya kalian buka LKPD-nya halaman 8. Ya. Nah, silakan setiap kelompok menganalisis data hasil percobaan yang telah kalian dapat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, seperti hubungan antara jenis larutan dan daya hantar listriknya, ciri-ciri larutannya, definisi juga ya. Silahkan, waktunya 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Contohnya. Kelompok 1 sudah selesai atau belum? Tinggal 1 nomor Iya, lagi, Bu. sedikit, Iya, Bu. kurang terakhir. Silahkan. Menurutmu ya? Iya, menurutku. Bagaimana untuk kelompok 2? Sudah selesai? Kurang sedikit, Bu. Iya. Nggak sulit kan ya analisisnya? Sudah ada semua tadi di praktikum. Iya, Bu. Sedikit. Iya. Sulit sedikit, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Kelompok 2 sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah, Bu. Nah, dari hasil analisis tadi Ibu minta perwakilan kelompok untuk membacakan analisisnya. Mungkin dari kelompok 1. Iya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Iya. Iya, silakan Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis nomor 1, bagaimana hubungan antara jenis larutan dengan daya hantar listriknya. Berdasarkan hasil percobaan kami, terdapat 2 jenis larutan yang memiliki perbedaan daya hantar listrik. Antara lain, larutan elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik tinggi. Kemudian larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik lemah. Selanjutnya untuk nomor 2, apa saja ciri-ciri larutan elektrolit kuat berdasarkan hasil percobaan yang Anda lakukan? Sebutkan contohnya. Berdasarkan hasil percobaan kami, dapat diketahui ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu intensitas nyala lampunya terang dan intensitas gelembung yang muncul juga banyak. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam. Kemudian nomor 3, apa saja ciri-ciri larutan elektrolit lemah berdasarkan hasil percobaan yang Anda lakukan? Sebutkan contohnya.
Berdasarkan hasil percobaan kami dapat diketahui ciri-ciri larutan elektrolit lemah yaitu intensitas nyala lampunya redup dan intensitas gelembung yang muncul sedikit. Contoh larutannya yaitu larutan cuka dapur dan air sabun. Kemudian nomor 4, tuliskan reaksi ionisasi dari masing-masing larutan yang telah diuji cobakan. Reaksi ionisasi dari hasil diskusi kelompok kami yaitu larutan garam NaCl menjadi Na plus Cl-, cuka dapur CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+, air sabun NaOH menjadi Na plus OH-. Selanjutnya nomor 5, buatlah definisi tentang larutan elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan kami, larutan elektrolit dapat definisikan dengan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi. Ya, terima kasih Syifa untuk perwakilan kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada analisis yang berbeda mungkin atau sudah sama? Sama Silakan. Sudah sama, Bu. Oh ya, sudah sama ya, bagus. Analisisnya sudah betul semua, berarti kalian memahami dengan baik percobaan tadi. Selanjutnya, setelah kita menganalisis, kita bisa menarik kesimpulan untuk praktikum kita hari ini. Tadi sudah membuat kesimpulan ya? Iya, udah. Ya. Silahkan, Saya siapa? izin menjawab, Bu. Ya, Perlu silakan berdiri Afika. atau tetap duduk di tempat saja, Bu? Boleh berdiri? Jadi kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki partikel berupa ion-ion yang dapat diidentifikasikan melalui intensitas nyala lampu dan juga intensitas gelembung. Seperti itu. Ya, betul. Terima kasih. Terima Afika kasih. boleh duduk kembali. Kesimpulan yang sudah dibacakan Afika tadi sudah benar ya. Jadi memang larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa dia dapat menghantarkan arus listrik? Karena dalam larutan tersebut itu ada partikel berupa ion-ion. Seperti tadi reaksi ionisasinya garam dapur itu kan NaCl menjadi Na plus dan Cl-. Nah, seperti itu. Sudah paham ya sampai di sini? Paham, Bu? Ya, bagus. Sekarang silahkan buka LKPD-nya halaman 9. Nah, di situ ada refleksi. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini, kaitkan kesimpulan kalian tadi dengan hipotesis fenomena yang gambar adit tadi, dan kaitkan juga dengan fenomena pada motivasi yang tentang ikan. Ya, betul. Silahkan, waktunya 3 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kelompok 2 sudah selesai membuat keterkaitan? Sudah, Bu. Oke. Baik, dari hasil tadi mungkin ada yang ingin mengemukakan pendapat dari kelompoknya. Ya, silakan. Mau Lydia? ini berdiri atau Ya, boleh. Silakan berdiri biar teman-temannya. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini dan kaitannya dengan kesimpulan maupun hipotesis fenomena yang kami rumuskan, menurut kelompok kami, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi, sehingga molekulnya itu dapat terurai menjadi ion-ion. Larutan elektrolit juga dapat diidentifikasi melalui nyala lampu dari intensitas lampu yang menyala dan intensitas gelembung yang muncul. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, di mana terdapat pengaruh jenis larutan terhadap daya hantar listriknya. Kemudian, hal tersebut juga menjadi dasar alasan mengapa air laut dapat menghantarkan arus listrik,
karena air laut mengandung ion-ion dari garam yang contohnya tadi itu seperti NaCl. Garam tersebut itu terion menjadi kation dan anion secara sempurna. Nah, anion dan kation tersebut berfungsi untuk mengalirkan elektron sehingga air laut dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ya, terima kasih Maulidia, boleh duduk kembali. Bagus sekali kalian sudah dapat mengaitkan kesimpulan dari percobaan hari ini dengan fenomena yang telah Ibu sajikan. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Jangan lupa mempelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi larutan non-elektrolit, dan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang larutan elektrolit, kerjakan soal-soal latihan yang ada pada lembar kerja kelestarian gigi tadi ya, ada di halaman 10. Nah, itu ada lembar penugasan. Dikumpulkan untuk minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Paham dengan tugasnya? Paham. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, kalian hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jumpa lagi minggu depan ya. Ya, Bu.